Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mulai kajian tafsir kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bih liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum walahum azabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha walahum azabun muqim. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat yang ke-37 akan semakin jelas ketika kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Karena itu saya pada kesempatan berbahagia ini mengutip penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan terkait dengan ayat yang ke-36, Lau anna ahadahum ja'a yawmal qiyamah bimil'il ardi jami'an
dhahaban wa bimithlihi ma'ah. Jadi Allah ingin menjelaskan tentang ahwal al-kafirin, kondisi orang-orang kafir nanti, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka, jadi Allah menyatakan Imam Ibnu Katsir mengatakan lau anna ahadahum, kalau salah satu di antara orang-orang yang ingkar kepada Allah, jaa yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat menghadap Allah. Berarti di mana ini? Di mahsyar. Datang kepada Allah. Apa yang dibawa? Zahaban, emas, yang nilainya mafil ardi jami'an, seluruh isi bumi. Jadi dia memiliki emas yang jumlah emasnya sebesar atau sebanyak atau seluas wilayahnya, seluas bumi berupa emas. Wa mithlahu ma'ah, kemudian juga membawa jumlah yang sama dengan luas yang sama. Begitu. Liyaftadiya bidzalika min azabillah, kemudian ditawarkan kepada mereka untuk menebus, untuk al-fida, menebus agar tidak mendapatkan azab Allah. Alladzi qad ahata bihi wa tayaqqana wusuluhu ilaih, dan azab Allah ini sudah pasti akan dialami dan pasti terjadi. Jadi dia sudah yakin, orang tersebut sudah yakin akan mendapatkan azab dan siksa Allah. Terus ditawari, bagaimana kalau kemudian bisa diganti, ditebus daripada kena siksa, tapi menebus dengan emas. Mereka mengharapkan begitu. Apa kata penjelasan Imam Ibnu Katsir? Ma tuqbila dzalika minhu, tebusan ini tidak diterima. Ma tuqbila min, tidak diterima. Okay. Jadi orang-orang yang tidak beriman, mereka mendapatkan merasa dengan kekayaannya mampu menebus siksaan. Tidak bisa, Ibu sekalian. Wong orang ini aslinya muslim. Nggih. Orang muslim. Kemudian dia berbuat irtikab al-kabair, melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Ini kemudian menyatakan taubat. Kapan pernyataan taubatnya? Di saat proses sakaratul maut. Ini saja tidak diterima taubatnya, lam yuqbal, tidak diterima. Karena Rasulullah SAW menyatakan taubat seseorang akan diterima malam yugharghir, selama belum sampai di kerongkongan, berarti proses nazak, proses sakaratul maut. Begitu. Lah ini orang-orang yang ingkar kepada Allah justru dengan kekayaannya diharapkan mampu untuk menebus dosa, menebus siksaan Allah. Ma tuqbila minhu, ya, tidak diterima oleh Allah. Karena itu apa kata Allah? Walahum adzabun alim. Nggih. Ini bedanya antara
hamzah dan ain. Kalau azabun alim, wah ini diketahui artinya. Tapi kalau alim, menyakitkan, kemudian diartikan pedih, mujik kalau bahasa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Kenapa mereka melakukan fida, melakukan upaya penebusan? Karena yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari siksaan. Kullama arad, jadi wa ma hum bikharijina minha, dan mereka tidak akan keluar sebentar pun dari neraka. Cuman Bapak Ibu sekalian, siksa yang paling berat itu munafik. Wal iyadzubillah. Munafik ini fiddarki al asfal minan nar. Jadi munafik ini berada di kerak. Jadi paling dasar itu orang munafik. Baru kemudian orang kafir. Jadi munafik ini bahaya. Dalam batin munafik ini kan kalau tersampaikan oleh para ulama, ibtanul kufri wa izhar sya'airil Islam. Ini bahayanya, Pak. Dia menyembunyikan kekufurannya, yang sesungguhnya dia tidak beriman, tetapi menampakkan syiar-syiar sebagai sya'airillah, syiar-syiar Islam, syiar-syiar Allah. Gitu. Pura-pura sholat. Batin. Kenapa demikian? Ada dua sebabnya. Al-kufru, kekufuran. Yang kedua, an-nifaq, bunglon, begitulah bahasa. Kufru, karena aslinya dia tidak beriman, tapi menunjukkan seakan-akan dia seorang muslim. Wa huwa aladul khisam, kalau bahasanya Allah dalam surat Al-Baqarah. Padahal dia sangat membenci dan memusuhi agama Allah. Ya. Aladul khisam, permusuhannya sangat terhadap Islam dan kaum muslimin. Itu kufur. Itu bahayanya nifak, munafik. Ya. Karena itu Allah memberikan ancaman fiddarkil asfali minan nar. Kemudian wal izzatu bil itsmi, karakternya bangga dengan perbuatan dosa, menyembunyikan kekufuran, menampakkan syiar-syiar Islam, tetapi sesungguhnya dia sangat membenci terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih senang atau bangga dengan dosa. Wal iyadzubillah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari sifat nifak, supaya tidak terjerumus menjadi karakter munafik. Wal iyadzubillah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan terkait dengan orang-orang yang tidak beriman ini, yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka ingin menebus dengan emas yang dimiliki, yang besarnya atau jumlahnya itu 2 kali bumi, untuk supaya tidak terkena. Tapi Allah mengatakan ma tuqbila minhum. Justru Allah menyatakan menutup dengan walahum adzabun alim, siksaannya menyedihkan, menyakitkan. Nah, kenapa mereka melakukan fida? Yuriduna ayyakhruju minan nar.
karena mereka ingin keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Tapi mereka tidak akan bisa keluar walaupun sejenak. Walahum adzabum mukim, justru azabnya semakin mengekalkan. Makanya ketika ada orang anak di neraka, nanti ketemu dengan artis sudah tidak ada warnanya, sudah gitu, sudah gosong semua. Mau bareng dengan Michael Jackson dan lainnya, tidak bisa, sudah gosong duluan. Kalau Allah menyatakan di ayat yang lain, kullama aradu ayyakhruju minha min ghammin u'idu fiha waliyadu billah. Setiap mereka ingin keluar, punya keinginan untuk keluar dari neraka karena dahsyatnya hukuman yang Allah berikan di neraka, u'idu fiha. Jadi kalau umpamanya sudah ibaratnya orang kelelep, itu kan sudah mulai begini, delep nomor, gitu kata bahasa, ditenggelamkan lagi. U'idu fiha. Bahkan kalau dalam ayat yang lain Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan orang-orang yang menyimpang, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika kulitnya sudah matang, kullama nadijat, matang, juludum baddalnahum juludan ghairaha, Allah mengganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab. Karena itu jangan pernah bermimpi meskipun 1 menit di neraka, gitu, jangan, Pak. Karena waliyadu, masya Allah siksaannya. Bapak Ibu sekalian, manhaj yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah setelah berbicara tentang masalah iman, ini kan berkenaan dengan keimanan. Kalau orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi berkenaan dengan iman, kemudian berkenaan dengan tawassul. Terus Allah menjelaskan tentang orang-orang tidak beriman. Ini semua berarti berkenaan dengan antara iman wal kufur. Di ayat berikutnya berkenaan dengan masalah dunia. Wasariku wasariqatu. Ini pencuri laki-laki. Wasariqatu, dan pencuri. Lah, ini babnya muamalah. Jadi Allah memberikan informasi memang ada juga wanita yang jadi pencuri. Tetapi coba jenengan perhatikan dengan surat An-Nur. Kalau dalam surat An-Nur itu didahulukan perempuannya daripada lakinya. As-sariqu was-sariqatu. Kalau di sini az-zaniyatu waz-zani. Didahulukan, salah satu hikmahnya. Ini karena fitnahnya lebih besar. Tidak bisa menyembunyikan orang berzina. Ketika dia hamil kan tidak bisa disembunyikan, gitu. Dan orang akan terus mengenang, kan begitu. Misal ada kejadian anaknya si A dan si B punya anak gadis F, kemudian ketahuan zina dengan Z, artinya melakukan hubungan di luar nikah, kemudian hamil. Lah biasanya untuk menutupi aibnya
orang tuanya supaya tidak malu banget, akhirnya dinikahkan dalam posisi hamil. Nggih. Nah, tapi tetangga itu tahu, sudah paham, sudah hamil sebelum nikah, dan itu tidak akan terlupakan. Begitu, tidak akan terlupakan. Karena itu dalam Islam apa hukumannya? Diasingkan. Setelah dicambuk, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi pelakunya baik laki-laki ataupun perempuan itu dicambuk 100 kali cambukan pakai rotan. Nah, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Prosesnya itu disaksikan di depan umum. Nah, setelah proses itu yunfau ilal, diasingkan. Jadi tidak tinggal di situ. Sudah, ini selesai masa lalunya, tinggal di tempat lain memulai hidup yang baru setelah bertaubat. Karena taubatnya zina di situ kalau ditegakkan hukum Islam. Yang terjadi kan terus dinikahkan. Gitu. Gak akan selesai, tapi aib ini masih tetap. Selama apalagi tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di surat Al-Maidah ini kalau surat An-Nur berkenaan dengan kehormatan diri, tapi kalau surat Al-Maidah berkenaan dengan hak muamalah, berkenaan masalah dunyawiyah, tentang hak harta, hakul mal, hak harta. Kalau sini al-irdu, kehormatan diri. Apa kata Allah? Wasariqu wassariqatu, pencuri laki. Berarti ini memberikan informasi terbanyak itu justru laki-laki. Yeah. Tapi bukan berarti perempuan tidak ada, apalagi menjelang hari raya. Yeah. Wah, itu banyak kasus. Beli toko baju dimasukkan. Yeah. Nah, itu sudah banyak. Makanya para pengusaha butik dan lainnya CCTV-nya harus. Tidak cukup CCTV, gitu. Karyawannya harus mendapatkan pendidikan, harus diingatkan, diberikan arahan. Karena berapa banyak kasus yang sudah, iya, khususnya bagian marketing di luar, kadang pelaporan keuangan tidak masuk atau dintet. Ngentet itu kan ngambil sedikit-sedikit kan ya. Ngentet kalau per hari 20.000 dengan omset 5 juta kan tidak kelihatan Mas ya. Umpamanya per hari 5 juta omset penjualan, 10.000 disimpan dintet ya. Per hari 1 bulan kan ketemu banyak gitu. Ini terus, karena itu pembinaan wajib. Untuk apa? Agar mereka sadar bahwa ketika pertama bekerja itu karena ibadah. Penanaman kerja itu ibadah. Yeah. Ibadah karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan berkenaan dengan salat Jumat itu, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Di sini ibadah. Karena ibadah maka harus ada konsep kejujuran, as-sidqu. Ini harus selalu ditanamkan, Pak. Dalam bab al-mal, mereka yang mencuri, dan ini ada batas minimal yang namanya nisab, yaitu 1/4 dinar. Yeah. Dipotong tangannya itu faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Tapi bukan dari sini, Pak, mboten. Dari sini. Ar-rusuk nggih, dipotong. Ya, pernah dulu kita menyaksikan itu diikat, Pak. Diikat nggih. Waktu kita di Saudi pernah lihat itu
tangannya ini kita ikat terus langsung gitu. Dan sudah paham alatnya, cung gitu. Bluk jatuh. Cuman langsung kemudian minyak zaitun mendidih masuk di seret, sehingga tidak keluar darah. Tapi kan kemudian sudah ketahuan bahwa dia mencuri. Nggih, mantan. Begitu. Faqta'u aydihum. Ini 1/4 dinar. 1/4 dinar itu kalau zakat kan isruna dinar. Zakat emas itu 20 dinar setara dengan 85 gram yang 22 karat. Itu 85. Kalau yang 24 itu 83, 82, sekian atau digenapkan 83. Ini 85 gram. Ini 20 dinar, berarti 1/4 dinar, 1 dinarnya berarti 4 gram lebih sedikit kan kata. Nah ini 1/4-nya, berarti hanya sekitar 1 gram lebih sedikit, ada yang mengatakan 1/4 gram. Kalau sudah mencuri itu hukumannya potong tangan di dalam syariat Allah. Apa kata Allah? Jazaa'an bima kasaba. Hukuman ini sebagai bentuk balasan karena menciderai hak seorang muslim, yaitu hakul mal yang tidak boleh diambil tanpa izin. Petugas zakat saja tidak boleh mengambil yang terbaik, ya, apalagi ini mengambil tanpa izin. Berarti kan disimpan. Tapi kalau diletakkan ngapunten, diletakkan di meja makan, duit 10 juta, kemudian ditinggal, itu tidak mencuri. Nah, tapi tetap mengambil tanpa hak. Bahasanya tidak dalam kategori sarik, karena sarikoh itu barangnya tersembunyi, tersimpan. Ya, ngentit tadi. Yang kedua, tidak hanya sebagai balasan, ini balasan yang sifatnya di dunia. Kalau sudah dilaksanakan, selesai hukuman, dosanya berkenaan dengan pencurian, selesai. Tapi nakalan minallah, jadi tidak hanya sebagai balasan, tapi juga sebagai siksaan, teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu sekalian, Allah menutup firman-Nya, wallahu azizun. Allah itu maha gagah. Nggih. Gagah karena menetapkan hukum, dan kemudian untuk menghormati hukum ini Allah tetapkan syariat. Hakim, tapi maha bijak. Tidak dipotong semua, Pak. Nah, di tempat kita kenapa pencurian, kriminalitas, korupsi meningkat? Ya karena hukumannya tidak maksimal. Ya kaitannya nanti berkenaan dengan hak asasi. Nggih. Itu coba kalau kasusnya yang tercuri hakimnya. Nggih. Apa juga berbicara hak asasi? Nggih. Misal saya hakim, nggih. Kemudian saya punya simpanan, harta itu terambil, atau kehormatan putrinya diperkosa orang, kan nggak? Apakah kemudian putusannya nanti juga akan berbicara tentang? Nah itu pasti minta jaksa penuntut umum untuk menghukum seberat-beratnya. Yeah. Ukuran berat itu kan antar manusia berbeda. Tapi kalau menetapkan dengan hukum yang ditetapkan Allah sederhana, sudah selesai. Yeah. Faman taba mim ba'di dzulmihi. Ini bahasanya kata Allah. Siapa yang bertaubat mim ba'di dzulmihi, setelah melakukan
kezaliman. Berarti mencuri itu termasuk perbuatan zalim. Gitu. Korupsi ya zalim sekali. Ya seberapapun Pak yang namanya korupsi itu zalim. Mencuri sekecil apapun zalim. Kenapa? Karena kan konsep Islam ngeten. Setelah seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat kan terjaga kehormatan dirinya. Terus malihi, hartanya. Nggih. Kemudian nafsuhu, jiwanya. Tidak boleh ini ditumpahkan tanpa sebab. Tidak boleh hartanya diambil tanpa sebab yang dibenarkan syar'i. Ketika zakat pun pemungut zakat tidak boleh mengambil yang harta terbaik. Apalagi termasuk juga kehormatan diri. Nah, karena itu untuk menjaga ini semua Allah menetapkan adanya syariat. Syariat ini semuanya demi limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan. Gitu, syariat Allah. Kemudian juga untuk taklilil mafasid, meminimalisir terjadinya kriminalitas. Ya, karena ada efek jerah maka semakin minimalis, semakin minim terjadinya kemungkaran. Tapi ketika kemudian terabaikan, yang terjadi justru semakin Masya Allah. KPK kan dibentuk tahun berapa ini? Dangge? Ya, 2002. Ini terbentuk KPK. Apa semakin berkurang korupsi? Boten. Dangge itu. 20 tahun KPK itu saya dengarkan kemarin, berapa banyak bupati, wali kota, gubernur, nggih, anggota DPR, nggih, kepala dinas, nggih, penuh. Belum lagi yang pengusaha itu, yang suap menyuap, banyak juga. Begitu. Artinya, kenapa? Mestinya ini juga menjadi bagian evaluasi. Mungkin karena hukumannya kurang memberikan efek jerah. Nah, kalau nyuri potong tangan kan dilaksanakan di publik gitu. Ini potong tangannya. Ya, sudah. Begitu. Faman taba, siapa yang bertaubat dari perbuatan zalim, wa aslaha. Ini Pak. Jadi bukti taubatan nasuha itu adalah aslaha. Berarti dia terus memperbaiki kualitas dirinya. Fa innallaha yatubu alaihi. Allah menerima taubatnya. Nah, kalau sudah Allah menerima taubatnya, Allah menutup firman-Nya, innallaha ghafurur rahim, sudah terampuni dosanya. Iya, tapi sudah terpotong tangannya. Karena tangannya sudah terpotong, terampuni dosa nyurinya, tapi dosa yang lain belum. Zina dilaksanakan cambuk, itu berakhir dosa zinanya, tapi dosa yang lain masih. Maha benar Allah. Allah dengan memberikan hukum, ketika dia bertaubat diampuni oleh Allah. Ghafur Rahim, Maha kasih, masih Allah berikan kasih sayangnya. Nah, terus bagaimana kalau sudah mencuri potong tangan kanan, nggih, kemudian nyuri lagi potong tangan kiri, kan sudah tidak ada sumber ekonominya. Nah, di sini peran dari baitul mal, lembaga zakat, infak ataupun
sumber wakaf yang dikelola oleh umat. Itu mensubsidi kebutuhannya. Ya, nanti kaki. Yang jelas kalau sudah itu berarti ya insya Allah kapok, Pak. Yeah. Karena kebutuhannya sudah terpenuhi dari Baitul Mal. Mau nyuri apa lagi? Mau sudah terpenuhi. Dalam? Lelang kan sudah tersupport ekonominya dari Baitul Mal. Dicukupi oleh lembaga zakat Baitul Mal yang dikelola oleh negara. Cukupi mereka. Sehingga tidak lagi untuk bermaksiat kepada Allah. Sama dengan di masa Khalifah Umar ketika ada orang minum. Di masa Abu Bakar 40 kali cambukan peminum khamr. Sudah. Tapi kemudian mengulangi cambuk 40, kok tidak ada efek jerah, dinaikkan oleh Khalifah Umar di bawah ketentuan hukuman yang ditetapkan oleh Allah 100 kali, yaitu diturunkan menjadi 80. Selesai, Pak. Jadi taklilul mafasid. Karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu an menyatakan ketika Allah menurunkan syariat itu ada dua fungsinya, itmamul masalih, menyempurnakan kemaslahatan, dan taklilul mafasid, meminimalisir terjadinya kerugian dan kerusakan. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, dari 4 ayat yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini, yang pertama, orang yang tidak beriman kepada Allah, bukti kasih sayang Allah masih Allah berikan rezeki. Meskipun dia tidak beriman, tetap rezeki Allah berikan. Harta yang begitu banyak yang Allah berikan itu tidak bisa menebus hukuman di akhirat kelak. Begitu. Yang kedua, Allah menjelaskan di ayat yang ke-38 dan 39 tentang hak mal, hakul mal, bahwa harta seorang muslim itu dihormati dan terjaga oleh Allah, terjaga dengan aturan syariatnya. Karenanya bagi mereka yang mencuri harta orang lain ada hukuman yang Allah tetapkan. Nah, hukuman yang Allah tetapkan ini dalam rangka untuk memaksimalkan kemaslahatan dan meminimalisir kerusakan. Ini yang kita bisa sampaikan. Monggo.